Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebahagiaan, kesehatan. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya, yang sehat semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, memberikan kepintaran, kecerdasan kepada otak kita, memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar 3 pembelajaran ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang SKI dulu ya. Nah, kemarin kita belajar di SKI itu di halaman 28 dan sampai 30 itu kita belajar tentang agama atau keyakinan bangsa Arab sebelum Islam ya, atau pada masa jahiliyah. Kemudian mereka juga menyembah berhala ya, beserta nama-namanya, ada Hijaz gitu ya, ada Lata, Uzza gitu ya. Maaf, maksud Bapak bukan Hijaz, Hubal ya. Itu nama-nama berhala yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjut di menyembah malaikat ya. Nah, sebelum malaikat ada bintang dulu. Nah, bintang itu dari zaman dahulu sudah ada ya. Bintang, matahari, segala macam itu, benda-benda langit itu sudah ada ya. Kemudian mereka menganggap itu bahwa itu adalah sesembahan ya, karena menurut mereka menyinari gitu ya, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan gitu ya. Ya memang matahari, bintang gitu itu kayak bersinar gitu ya daripada manusia gitu ya. Memang kelihatannya itu memang benar-benar dahsyat ya, tapi itu sama makhluk Allah ya. Cuma karena mereka dulu tidak mengenal Allah, mereka menganggap bintang itu sesembahan mereka ya. Jadi mereka sembah gitu ya. Kalau ada bintang mereka langsung sembah gitu ya, karena menurut mereka itu memberikan kekuatan. Nah, setelah itu mereka juga menyembah malaikat ya. Malaikat itu mereka sudah percaya ya, kalau orang-orang Kristen sekarang itu ya, ada gambar anak kecil atau seorang laki-laki atau seorang ibu bersayap. Nah, itu tandanya menurut mereka itu malaikat gitu ya. Nah, padahal kita ya memang boleh kita menggambarkan malaikat itu seperti manusia bersayap gitu ya. Nah, karena malaikat itu juga sama makhluk ya, jadi kita boleh berpikiran seperti itu ya. Cuman alangkah baiknya janganlah sampai malaikat itu dijadikan sebagai sesembahan. Itu tidak boleh. Kalau zaman dahulu itu mereka menganggap mereka percaya adanya malaikat ya, beriman, akan tetapi mereka menganggapnya itu sebagai Allah ya, bukan ciptaannya ya, karena memang mereka tidak mengenal Allah ya. Itu malaikat ya. Kemudian menurut mereka pun juga ya, mereka juga menyembah roh, jin dan hantu gitu ya. Nah, menurut mereka itu jin, roh itu adalah makhluk halus yang memberikan kekuatan sehingga mereka menyembahnya gitu ya. Nah, bagaimana cara mereka menyembah ya? Mereka menyembah itu dengan cara menyembelih hewan ya, hewan ternak mereka, kemudian dijadikan sebagai sesajen gitu ya. Nah, kalau mereka sudah melakukan seperti itu, kata mereka sudah beribadah kepada sesembahannya gitu ya. Padahal itu tidak ya, padahal itu salah. Nah, baik, itu untuk materi SKI. Nah, tinggal materi berikutnya kita akan bertemu di minggu berikutnya ya. Tinggal 2 bab ya. Kita sekarang masuk ke fikih dulu ya. Di fikih ini kalian akan belajar tentang apa ya? Tentang sholat bagi orang yang sakit. Nah, sholat bagi orang yang sakit itu kebetulan
Bapak sudah mempunyai materinya ya, materi bagi sholat untuk orang yang sakit. Nah, nanti Bapak juga akan kasih linknya bagaimana cara kita sholat dalam keadaan sakit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ ada contoh-contohnya. Nah, di sini Bapak sudah contohkan ya, praktekkan bagaimana caranya kita sholat dalam keadaan sakit. Nah, kalau sakitnya seperti ini, nah bisa lanjut. Nanti Bapak kirim juga linknya ya. Ini kalau miring, kemudian ini kalau telentang gitu ya. Nah, gini, nanti Bapak akan kirim juga materi selengkapnya ya. Nah, kita lanjut di materi berikutnya, yaitu materi terakhir adalah satuan berat ya. Satuan berat ini sudah Bapak jelaskan bahwa satuan berat ini hampir sama dengan, bukan hampir sama, tangganya sama dengan satuan panjang. Bedanya hanya di nama satuannya, gram dan meter gitu ya. Cara menghitungnya pun juga sama gitu ya. Nah, di sini Bapak pun punya contoh ya. 2 kg berapa, 2 kg berapa gram ya. Nah, caranya sama. Gram kilogram ke gram turun berapa? 1, 2, 3. Nah, kalau dikali 1000 ya, caranya 2 dikali 1000 sama dengan berapa? Sama dengan 2000. Nah, 2000 gram. Nah, itu jawabannya ya. Sama yang ini 450 mg miligram 1 2 3 naik 3, berarti dibagi 1000 ya. 450.000 ya dibagi 1000 gitu ya. Dibagi 1000, kita coret nolnya. Di sini coret 3 karena ada 3 nol. Kemudian di sini coret 3 karena ada 3. Ini jawabannya apa? Jawabannya 450 gram gitu ya. Nah, itu caranya menghitung. Nah, sekarang coba kita latihan ya. Bapak akan kasih hektogram itu sama dengan on ya. On biasanya kalian kalau beli emas ya ataupun beli cabai ya, itu menggunakan on ya. Ini PR-nya ya, tugasnya ya. Terakhir Bapak kasih 3 ya. ...50 hektogram ya ke gram. Kemudian 25.000 gram ke kilogram, 10 dekagram ke gram. Nah, ini tugasnya ya, silakan kalian kerjakan di buku tulis dan jangan lupa hasilnya dikirim ke Bapak. Oke. Itu terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.